Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab Adabul Muta'allim fi durusihi, dengan sub pembahasan adalah etika seorang santri ketika disuruh membaca oleh gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asyarah, dan adapun etika yang ke-11, ayakuna, yaitu harus ada siapa julusuhu, duduknya muta'alim, baina yadaihi, di depan guru, baina yadai syaihi, di depan gurunya, itu alama atas suatu taqaddama yang telah dahulu. Apa tafsiruhu, penjelasannya? Wahiatuhu, dan tingkahnya muta'alim, fi adabihi, di dalam akhlaknya muta'alim, ma'asaihi, beserta gurunya muta'alim. Jadi katanya wal hadi asyara ayyakuna julusu bani yadaihi syaihi ala ma taqaddam tasilu hay'atuhu fi adabihi ma'asyaihi. Nah, sekarang yang ke-11 sudah dijelaskan, katanya bagaimana cara duduk di depan gurunya. Itu dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa dia itu duduknya harus sopan. Kemudian dia itu dijelaskan ketika dia duduk, dia itu menempati di mana dia itu di tempat menempatinya, itu sudah dijelaskan panjang lebar. Itu di pembahasan tentang bagaimana dia duduk dengan guru. Sepertinya dijelaskan bahwa dia itu mendengarkan jelasannya guru. Kemudian ketika dia bertemu mengucapkan salam, dan kemudian duduknya dia itu di mana dia duduk atau tempat terakhir, dia tidak boleh mendahului pada tempat itu kalau membuat dia itu mengganggu orang lain. Sudah dibahas panjang lebar. Kemudian di sini wayahduru, dan hadir. Wayuhdiru, bukan wayahduru, wayuhdiru, dan menghadirkan, membawa semuta'alim kitabahu, pada kitabnya muta'alim, alladzi yaqra'u, yang membaca sewa muta'alim, inhu, dari kitab, mahu, beserta guru, wa yahmilu, dan membawa siapa muta'alim, hu, pada kitab, biadihi, dengan tangannya muta'alim, ma huwa yahmiluhu binafsihi. Kemudian wala yad'uhu, dan tidak meletakkan siapa muta'alim hu, kepada kitab, alal ardi, atas bumi, atas tanah, halal qiraati, ketika membaca maftuhan dalam keadaan terbuka, bal bagli yahmiluhu, membawa siapa muta'alim pada kitab, biadihi, dengan tangannya. Kemudian di sini dijelaskan etika wa yuhdiru kitabahu alladhi yaqra'u minhu ma'ahu wa yahmiluhu bi nafsihi
wala yadau al ardi hal qiraati maftuhan bal yahmiluhu biyadihi. Katanya ketika dia ngaji, seorang muta'allim itu bawa kitab. Nah, dia bawa kitabnya semua ini ya. Ketika ngaji kitabnya dibawa. Kemudian berikutnya apa? Katanya bawa sendiri. Jangan nyuruh orang. Wah, karena dirinya ketua pondok nih bawain. Nggak boleh, harus bawa sendiri. Ada nggak kayak itu nyuruh orang lain? Ada. Nggak boleh. Kita namanya tidak sopan dengan kitabnya, tidak menghormati dengan kitabnya. Nah, maka di sini kalau bawa kitab, bawa sendiri. Jangan dititipkan pada orang lain, apalagi nyuruh orang lain. Itu nama. Kemudian berikutnya katanya, kalau ketika dia baca kitab itu apa? Jangan diletakkan di tanah. Wah, sabuk ya adeun kro nang tenang gitu ya. Berarti apa? Tidak menghormati kitab. Candai mutur apa? Ngongkolen. Nah, apa yang seharusnya katanya bal yahmiluhu biyadihi, dipegang oleh tangannya. Nah, kayak sambil letakkan di ini apa, di depan itu, di sininya sampai dipegang. Itu menunjukkan apa? Berarti sampai itu sopan. Nah, mekuk kitab sebab nang rebekna gitu ya. Kalau umpamanya punya bangku, letakkan di atas bangku, diletakkan di tanah. Wala yaqra'u, dan tidak membaca siapa muta'allim minhu dari kitab illa ba'da isti'zani, kecuali setelah minta izin minasyaikh dari guru. Apa katanya? Wala yaqra'u minhu illa bi'idzani minasyaikh. Jangan langsung baca, harus izin lebih dulu. Mau dibaca kitabnya, ya langsung, lalu dibaca pun Bapak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Onongnya. Jadi ketika diam, tanya, apakah mau dibaca kitabnya? Ya, dan baru dimulain baca. Jadi dia itu pun baca kitab di depan gurunya, dia tidak membaca kecuali setelah diberi izin. Kenapa? Bisa jadi pada waktu gurunya itu belum siap untuk mendengarkan. Masih ada masalah yang harus diselesaikan, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada hal yang perlu dipikirkan, sehingga pikirannya itu tidak konsentrasi, sehingga walaupun sampean bacanya salah tidak diperhatikan, atau pemahamannya salah tidak diperhatikan oleh gurunya, itu berbahaya. Maka karena itu dia tidak membaca sebelum diberi izin oleh gurunya dan sebelum dia minta izin. Wala yaqra'u indah, wala yaqra'u, tidak membaca siapa muta'allim inda suli qalbi syaihi, di waktu sibuknya hatinya guru, au malalihi, atau waktu jenuhnya guru, au ghadabihi, atau waktu marahnya guru, awamihi, atau waktu bingungnya guru, au nahwi dzalika, atau sama itu semua. Nah, di sini katanya apa? Wala yaqra inda suli qalbi syaihi, maka tidak boleh baca kitab ketika gurunya itu lagi sibuk dengan pekerjaan lain, atau pikirannya sibuk dengan memikirkan yang lain. Gurunya masih mikir sesuatu sampai mau baca. Nah, itu kan nggak didengarkan oleh gurunya. Jadi bacanya salah tapi tidak terkontrol, tidak bisa diperhatikan, sehingga kesalahan sampean ini terus salah sampai merasa itu benar, padahal gurunya tidak mendengarkan karena pikirannya tidak konsentrasi. Maka kalau gurunya masih pikirannya kemana-mana, nah itu jangan membaca. Atau gurunya sedang capek, apa namanya, malal itu bukan capek fisik, tapi malal itu lagi jenuh gitu ya. Aduh, mikir yang sebarang itu malal namanya itu ya. Canda yang motor lesoh benih ya, waduh. Jadi posisinya nggak konsentrasi.
Awadabi ketika marah. Nah, kalau gurunya marah jangan baca kitab sampean, mandeman lagi ya. Maka kalau gurunya marah enggak boleh baca kitab. Nanti juga tidak dapat perhatian dari gurunya. Awamihi atau lagi galau. Nah, kiainya juga galau juga gitu kan ya. Galau bikin santai normal itu. Galau juga. Bodoh siapa kalna. Bodoh sedang seorang. Nah, itu. Bodoh siapa kalna tadi sini? Ada. Siapa? Wow. Kecil jadi manten. Tak usah ada keburu bini itu. Pada saatnya bini nanti bini orang pula kasih apa lambak mi ngaji tak mari gitu. Mula bini andi anak, anak pemunduk ke pasien kita andi. Wah, orang sebarang. Cakap cucu kami yang cucu bini gitu kan. Sekolah kalau pernah sampai S1 minimal alakuan di PC baru bini. Lebih matuannya lempuh tang mantoh bagus itu. Maka gantang mau tanduk pesek kikin boleh buat cuba. Gantang tanduk pesek selatok ke sebini. Iya apa ya? Coba bapaknya sampai kalau enggak punya uang kan oleh ibunya dimarahin terus ya. Iya apa ya? Kalau banyak uangnya ibunya baru kalem gitu kan. Begitu pun sampean nanti. Kalau sampean enggak punya uang dimarahin oleh istrinya itulah. Maka itu jangan terburu-buru. Faidah adina apabila memberi izin untuk membaca lahu bagi muta'allim asyaihu siapa guru ista'adzah maka minta lindung siapa muta'allim minasyaitani dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Summa yusami kemudian dia membaca atau menyebut siapa muta'allim Allah pada Allah, artinya baca bismillah. Wa yahmaduhu dan memuji hamidah yahmadu wa yahmaduhu dan memuji sebab muta'allim kepada Allah, artinya baca alhamdulillah. Wa yusalli dan baca salawat siapa muta'allim wa yusalli baca salam ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan juga pada keluarganya Nabi wassabilan sahabatnya Nabi. Sumayat kemudian berdoa siapa muta'allim li syaihi pada gurunya wali walidayhi dan untuk kedua orang tuanya guru, wali masaihi dan untuk beberapa gurunya guru, wali nafsihi dan untuk dirinya muta'allim, wali sairil musliminah dan sisa dan orang muslim yang lain. Wa yatarhamu dan mendoakan rahmat siapa muta'allim ala musannifil kitabi atas orang yang baca kitab, atas orang yang ngarang kitab gitu. Atas orang yang mengarang kitab inda qiraatihi ketika membacanya muta'allim. Wa idza da'a dan apabila berdoa atau ibu siapa orang yang belajar berdoa di syahih untuk gurunya. Qala berkata siapa Nabi radhiyallahu anhum radhiyallahu qala berkata radhiyallahu ankum. Jadi usamanya qala jadi berkata radhiyallahu moga ridha Allah siapa Allah ankum dari kalian semua, wa an syekhina dan dari guru kita, wa an imamina dan dari guru kita dan dari imam kita, au nahwi dzalika atau sesamanya, radhiyallahu ankum wa an sayyihina au an imamina, bukan amamina, imamina. Uyuk sedulan dimaksud bihi dengan ucapan radhiyallahu ankum asyaihu siapa guru. Wa idza farah setelah selesai sebagai muta'allim minad-darsi dari pelajaran, da'a berdoa siapa muta'allim li syaihi untuk guru aidon lagi. Faedah tarak apabila meninggalkan siapa muta'allim, faedah tarak apabila meninggalkan atau ibu siapa orang yang belajar al-istiftahah pada memulai
bima dengan sesuatu zikr yang telah disebut apa ma jahlan karena bodoh au nisyanan atau karena lupa nabbaha maka memberikan mengingatkan siapa syekh hu atas madukirah alaihi atas talib wa 'allamahu dan mengajarkan siapa syekhu kepada talib atahu yang datang siapa talib kepada syekh wa dzakarahu wa 'allamahu ya wa dzakarahu dan menyebutkan siapa syekhu pada muta'allim bihi dengan madzukira fa innahu maka sungguhnya mendoakan guru min ahamil adabi itu termasuk paling pentingnya akhlak. Agak panjang. Fa idza adina lahu syaihu ista'ada minasyaitonir rajim summa yusammillaha wa yahmaduhu wa yusalli wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Nah, tadi kan dibilang kalau mau baca minta izin dulu. Dan tidak boleh baca ketika gurunya dalam kondisi lelah atau dalam kondisi dia itu marah atau kondisi dia dalam kondisi pikirannya tidak konsentrasi. Nah, sekarang apa katanya? Apabila seorang pelajar, seorang santri itu diberi izin oleh gurunya, apa yang dilakukan pertama itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kenapa baca ta'awud? Minta perlindungan pada Allah supaya kita terlindung dari godaan setan. Biar tak ngantuk, ngaji ngantuk. Atau waktu ngasih apa tak tidak konsentrasi. Ingat macam-macam. Itu tidak boleh. Harus konsentrasi. Nah, setelah itu apa? Setelah dia baca a'udzubillahi minasyaitonir kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca bismillah apa berikutnya? Baca alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya apa? Baca salawat, baca salam yang diperuntukkan pada Nabi Muhammad dan keluarganya beserta sahabatnya. Nah, setelah dia itu baca ta'awud, baca a'udzubillah, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca salawat, apa berikutnya? Sumayat'u kemudian sumayat'u li syaihi wali walidayhi wali masaihi wali nafsihi wali sairil muslimin. Kemudian apa? Dia berdoa untuk gurunya. Misalnya nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Allahumma tawil umrahu waqtihi umran mubaraka. Umpamanya Allahumma tawil umrahu wa mata'hu fi hayatihi. Nah, itu doa untuk gurunya dan juga gurunya pada orang tuanya wali walidayhi wali masaihi dan juga dia mendoakan kedua orang tuanya gurunya, kemudian guru-gurunya guru dan juga untuk doa untuk diri dan untuk seorang muslim semuanya doakan. Jadi doa. Sama kalau baca kitab doa enggak? Enggak. Langsung baca sangat tuan baca sang kabilan si baca ya. Baca doa. Terutama perempuan yang datang bulan hari pas tedung toh ya Allah. Tidak kenapa? Tedung. Puan si tak ning bejeng. Nanti mun tak ning bejeng itu kalabi ajam. Ajam lah jaga makan kita jaga. Ada enggak kayak itu nih perempuan nih? Ya, kalau saya kalabi ajam jaga lebih awal. Nah, katanya di sini setelah itu apa? Wa yatarhamu ala musannifil kitabi inda qiraatihi. Kemudian mengucapkan pamannya wa qala al musannifu. Misalnya di sini wa qala al musannifu Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Itu bisa kita doakan. Jadi yang ngarang ini kita doakan. Kayak Hasyim di sini yang kita baca kitab kita doakan.
Supaya apa? Supaya ilmunya bermanfaat kepada kita. Ilmunya kita sudah bermanfaat. Nah, kita akan bermanfaat kalau kita mendoakan yang pengarang itu. Gurunya didoakan, juga kitab yang kita baca pengarangnya juga didoakan. Supaya kita dapat manfaat dari guru dan manfaat dari yang mengarang, sehingga ilmu kita ilmu manfaat. Wadad at-talibu di syaihi qala radhiyallahu ankum au an syaikhina au an imamina au nahwi dzalika uqsadu bihi syaikh. Nah, ketika dia berdoa untuk gurunya, seorang pelajar minta radhiyallahu ankum, maksudnya gurunya didoain, atau radhiyallahu an syaikhina, yang dimaksudnya adalah gurunya, au radhiyallahu an imamina. Itu kita doakan begitu. Semoga Allah ridha dari imam kita. Maksudnya gurunya itu. Muyub sudah bisa. Wa idza faragha minad darsi da'a li syaihi aidha. Setelah selesai baca juga harus doa lagi. Doa untuk gurunya. Fa in taraka talibul istiftaha bima dzukira jahlan aw nisyanan nabbaha alaihi wa 'allamahu atahu wa dzakarahu bihi fa innahu min ahammil adabi. Kalau ternyata seorang talib, seorang santri, seorang pelajar, ketika dia baca kitab di depan gurunya, dia tidak membaca ta'awud, tidak baca bismillah, tidak baca hamdalah, tidak baca sholawat, tidak mendoakan gurunya, tidak mendoakan pengarang kitabnya, apa dia itu harus diingatkan oleh gurunya itu. Mungkin dia lupa, atau dia karena tidak tahu, maka harus diajari. Kenapa jadi penting? Karena termasuk akhlak yang paling penting yang dilakukan oleh seorang pelajar. Nah, jadi kesimpulannya begini. Ayat yang ke-11, adabul muta'allim fi durusihi, ini bahwa dia baca kitab di depan gurunya, kitabnya harus dibawa, jangan ditinggalkan. Yang kedua, ketika mau baca kitabnya minta izin pada gurunya. Nah, dan ketika membawa kitabnya bawa sendiri, jangan titipkan pada orang lain. Dan ketika membaca kitabnya dipegang, jangan letakkan di tanah. Nah, ketika dia baca, diawali dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan alhamdulillahirabbil alamin, lalu assalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian doa untuk doa kepada gurunya, namanya Allahumma tawwil umrah syaihi warham liwalidayhi wali masahi. Kemudian doa untuk dirinya sendiri. Kemudian baca qala al-musannifu rahimahullah, dan juga mendoakan gurunya dengan ucapan radhiyallahu ankum, radhiyallahu an sayyidina, radhiyallahu an imamina. Nah, selesai baca kitab, doa lagi. Nah, kalau ternyata ada santri yang tidak baca doa, tidak melakukan itu, maka diingatkan dan diajari kalau dia tidak bisa. Inilah yang kita baca pada malam ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.